Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Sabtu 7 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini, bagaimana kita menghadapi orang yang jahil. Orang yang jahil itu artinya orang yang belum mengetahui terutama tentang ilmu agama, atau juga usil, atau memang jahil, mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Maka menghadapi hal-hal seperti ini, orang beriman itu harus mengacu kepada Al-Quran. Jadi kalau menghadapi orang yang jahil, maka artinya menghadapi orang yang jahil membalas kejahatan, maka membalas kejahatan orang yang jahil maksud saya, maka balaslah dengan kebaikan, walaupun ini berat. Jadi orang yang beriman itu berjalan di muka bumi itu selalu dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Orang beriman itu selalu mengingat Allah, menjaga kesucian jiwanya, berperilaku yang baik, beretika. Nah, ini orang-orang beriman seperti itu. Bila ada orang yang melecehkan kita, menjahili kita, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, mereka menjawab dengan ungkapan-ungkapan yang mengandung keselamatan. Ini orang beriman seperti itu. Jadi bagi kami urusan kami, bagi kamu urusan kamu. Orang beriman berusaha untuk menjaga jarak, menghindari dari pergaulan-pergaulan yang banyak mengandung mudarat, atau dapat dikatakan tidak ada manfaatnya, karena orang beriman lebih takut kepada Allah. Orang beriman melalui malam harinya itu dengan sujud dan berdiri atau melaksanakan sholat malam. Orang beriman itu selalu menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang beriman juga menahan amarah, walaupun disakiti orang lain. Orang beriman selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini yang konsep yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Mari kita lihat di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini. Mereka itu diberikan pahala 2 kali lipat, bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Artinya apa? Kejahatan orang lain mereka tutup dengan kebaikan dirinya. Nah, ini yang seharusnya kita tanamkan. Ambil contoh, misalkan ada orang yang mau berbuat jahat sama kita, marilah kita balas dengan kebaikan. Ada orang yang memfitnah kita, marilah kita jangan balas dengan memfitnah juga, balaslah dengan kebaikan. Ada orang marah sama kita, balaslah dengan kebaikan. Insya Allah kalau itu dilakukan, mudah-mudahan langkah kita itu
menjadi penyebab mereka itu menjadi sadar. Namun demikian, orang yang mampu membalas dengan kebaikan itu tidak mudah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, hanya orang-orang yang jiwanya atau kalbu kirinya terpaut dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, mengenal Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkan, menyedekahkan, tidak menunggu lapangnya, tidak menunggu kayanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada ayat ini Allah memberikan apa atau mengingatkan kita agar senantiasa bersabar. Balaslah dengan kebaikan orang-orang yang jahil dengan kita. Kemudian saya lanjutkan di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 55. Wa idza sami'ul lagwa, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, misalkan berupa makian, perlakuan yang tidak menyenangkan atau menyakitkan, ya. A'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum, mereka berpaling darinya, menghindar, menjaga jarak, lalu berkata, bagi kami amal kami dan bagi kalian adalah amal kalian. Jadi kita tidak pernah ikut nimbrung walaupun orang itu menyakiti kita. Kita tidak ikut terlibat walaupun orang lain itu melukai perasaan kita. Yang kita pikirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita itu menjaga komunikasi dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. A'malukum salamun alaikum lanabtaghil jahilin. Kesejahteraan atas kalian, diri kalian. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Jadi kita selalu menghindar Bapak Ibu. Kan yang namanya silaturahim itu adalah orang yang seiman, ya. Jadi nyambung kalau seiman. Orang yang mengadakan silaturahim itu orang-orang yang dikendalikan oleh kalbu kirinya. Kalau tidak, berarti kita tidak sejalan, tidak istilahnya kita mengambil langkah untuk menjaga jarak seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis Nabi riwayat Al-Hakim, ya. Rasulullah itu bersabda, barang siapa yang menginginkan kepribadian yang mulia, ya, dan derajat yang tinggi, maka hendaklah ia memaafkan orang-orang yang menganiayanya, menyakitinya, melecehkannya. Kita memaafkan. Memberikan sesuatu kepada orang yang tidak suka memberikan kepadanya. Pernahkah kita itu memberikan sesuatu kepada orang yang kita benci? Kan rata-rata yang kita berikan sesuatu itu kepada orang yang kita senangi, yang kita cintai. Tapi cobalah berikan sesuatu kepada orang yang menyakiti kita. Nah, ini akan dampak manfaatnya luar biasa, ya. Nah, pahala karena memberinya, nanti pahala untuk menyadarkan orang itu, menyambung silaturahim, dan menggabungkan tali silaturahim kepada orang yang memutus hubungan dengannya. Kalau ada orang yang memutus hubungan silaturahim, kita sambung aja. Kita tidak peduli apakah kita salah, apakah kita benar, kita tidak peduli. Kalau ada orang yang memutus silaturahim, sambungkan saja. Nah, 3 hal ini yang menyebabkan Allah akan menjanjikan kepada orang tersebut memiliki kepribadian yang mulia.
Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya kita itu bersikap yang bijak kepada orang-orang yang jahil. Janganlah kita musuhi karena mereka belum mendapatkan petunjuk, tapi kita harus menyadarkan mereka dengan jalan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.